Tiga hal penting yang sejalan dengan regulasi kursi pengangkatan DPRP dan DPRK unsur orang asli Papua. Pertama, ada sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemohon, Chris DJ Fonataba dan Darius Nawipa. Dalam bentuk sebuah pernyataan yang dituangkan di dalam keterangan pemerintah kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada putusan Mahkamah Konstitusi, nomor 41-PU-17 Romawi-2019. Di halaman 56.11 ada pernyataan pemerintah Republik Indonesia kepada pemohon, bunyinya, pemerintah berharap agar pemohon nantinya dapat diikut sertakan memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan Undang-Undang Ekuata di masa mendatang dalam peraturan perundang-undangan. Pemohon, Chris DJ Fonataba dan Darius Nawipa melihat perkara ini pada saat nomor perkara mereka diadopsi oleh pemerintah pusat dan DPR RI. Kedua pemohon tidak ikut sertakan, sesuai dengan pernyataan pemerintah yang tertuang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi, keterangan pemerintah. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, nomor 41-PU-17 Romawi, 2009. Belas merupakan rujukan hukum yang harus diwujudkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap regulasi produk peraturan perundang-undangan, baik pada saat rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dan juga regulasi peraturan pemerintah PP 106 terhadap kursi pengangkatan anggota DPRP dan DPRK di seluruh tanah Papua, sampai dengan pembahasan peraturan gubernur untuk kursi pengangkatan DPRK. Chris DJ Fonataba, Ketua Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu, mengatakan, pemerintah jangan melihat dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, jangan menganggap hanya bersifat isu karena kursi pengangkatan ini memiliki sebuah nilai hukum berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Dalam sebuah kajian yang mendalam pernah dilakukan oleh Pansus DPR RI pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terhadap seluruh produk hukum Mahkamah Konstitusi yang bersifat umum. Setelah Pansus DPR RI yang dinakodai oleh Komarudin Fatubun, sebagai ketua, dan Yan Permenas Mandenas selaku sekretaris Pansus DPR RI, melakukan sebuah kajian, dan setelah melihat nomor perkara dari pemohon, Chris DJ Fonataba dan Darius Nawipa, nomor 41-PU-17 Romawi-2019 tadi itu, yang memiliki sebuah nilai bobot hukum, maka Pansus DPR RI mengadopsi. Pansus DPR RI mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41-PU-17 Romawi-2019 ke dalam rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Pansus DPR RI mereka inilah yang menghilangkan ketentuan di ayat 1, ayat 2, frasat partai politik lokal. Maka dengan begitulah regulasinya lahir kursi pengangkatan anggota DPRP dan anggota DPRK, karena atas laporan Pansus. Ketua Pansusnya, Komarudin Fatubun pada saat itu, setelah beliau melaporkan bahwa kursi pengangkatan anggota DPRP dan DPRK yang berjumlah 250 kursi pada tanggal 15 Juli tahun 2021. Ya, perlu saya menjelaskan sejalan dengan regulasi kursi pengangkatan anggota DPRP dan anggota DPRK. Di dalam perjalanan kursi pengangkatan anggota DPRP dan DPRK ini, itu ada memiliki sebuah nilai historis. Nilai historisnya itu begini, pada 2019 kami melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, perasa partai politik lokal di Mahkamah Konstitusi. Pada saat itu, setelah itu, sejalan dengan itu, maka lahirlah itu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41-17 Romawi 2019. Di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 41-PUU-17 Romawi 2019, itu ada pernyataan pemerintah pusat, pernyataan pemerintah Republik Indonesia kepada pemohon. Pernyataan itu dituangkan di dalam memberikan keterangan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Di dalam pernyataan pemerintah itu berbunyinya begini, pemerintah berharap agar pemohon nantinya dapat diikutsertakan memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan Undang-Undang Ekuata di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini pernyataan pemerintah. Setelah regulasi itu dia berjalan sampai dengan pembahasan rancangan produk Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2 atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Pansus DPR RI ini melakukan sebuah kajian mendalam terhadap seluruh produk
keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat umum. Pada saat Pansus melakukan itu kajian, pada saat itu yang kami tahu itu bahwa seluruh keputusan Mahkamah Konstitusi itu dia bersifat umum. Namun Pansus karena melihat bahwa nomor perkara kami ini kan dia memiliki sebuah nilai bobot hukum. Jadi nomor perkara kami yang nomor 41 garing PU garing 17 Romawi garing 2019 ini itu yang menjadi sebuah landasan substansial yang Pansus mengadopsi. Pansus bersama pemerintah Republik Indonesia mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41 itu yang pemohonnya itu Kris Ponataba dan Darius Nabipa itu ke dalam ketentuan ayat 1 dan ayat 2 itu menghilangkannya setelah diadopsi ke dalam dan menghilangkan ketentuan ayat 1 ayat 2 perasa partai politik lokal, maka regulasinya itu dibacakan langsung oleh Pak Ketua Pansusnya Kamarudin tanggal 15 Juli tahun 2001 itu. Kamarudin menyampaikan bahwa dengan diadopsinya nomor perkara 41 menghilangkan ketentuan ayat 1 ayat 2 itu, regulasinya itu kursi pengangkatan anggota DPRP dan DPRK di seluruh tanah Papua yang berjumlah 250 kursi. Setelah kami kaji lagi, dari nomor putusan kami ini dia menjadi landasan hukum. Landasan hukum setelah lahirnya itu peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2001 itu, nomor perkara kita ini dia menjadi substansi hukum yang pemerintah dorong di bab 3. Peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2001 tadi itu dia muncul di pasal 32 yang mengatur tentang kursi pengangkatan anggota DPRP, dan di pasal 42 itu kan mengatur tentang kursi pengangkatan anggota DPRK. Dan di pasal 52 itu dia mengatur tentang persyaratan umum dan persyaratan khusus. Sedangkan di pasal 53 itu dia mengatur tentang rekomendasi masyarakat adat dan rekomendasi lembaga lainnya yang terdaftar di pemerintah. Sampai pada penjelasan umum itu di dalam PP 106 itu penyebutannya begini. Dengan tidak adanya partai politik lokal, maka sebuah regulasi itu kan merujuk pada kursi pengangkatan. Bagian-bagian ini yang kami lihat juga, pemerintah sendiri tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Karena begini, pada saat pembahasan produk peraturan perundang-undangan yang merujuk pada kursi pengangkatan ini, baik DPRP maupun DPRK ini, unsur orang asli Papua ini, kedua pemohon tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah. Sedangkan putusan pernyataan pemerintah itu yang sudah tertuang di putusan MK nomor 41 itu sebuah pernyataan hukum itu. Hal ini yang kami akan melakukan sebuah gugatan nanti. Kami sudah siapkan materi, kami melakukan gugatan terhadap pemerintah terkait dengan pernyataan pemerintah ini. Ini perbuatan hukum. Kami akan gugat ke Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung dengan Dewan Kehormatan MK di Jakarta nanti. Kami tetap akan melakukan sebuah gugatan secara hukum. Karena kami lihat bahwa dari aspek hukum ini kami memiliki sebuah hak konstitusional dalam Konstitusi Bangunan Negara Hukum Indonesia. Jadi saya perlu menyampaikan kepada seluruh masyarakat di seluruh dataran tanah Papua bahwa kursi pengangkatan itu bukan perjuangan sekian banyak orang, tapi kursi pengangkatan itu merujuk pada perbuatan hukum yang pemerintah mengadopsi putusan MK kami itu sehingga dia melahirkan kursi pengangkatan itu. Contoh kasusnya begini. Kalau memang pada saat itu 2010 ada Barisan Merah Putih melakukan sebuah judicial review terhadap kursi pengangkatan waktu itu, ada 14 kursi dan maka dia regulasinya adalah lagi itu kursi DPRK, itu putusannya memang sudah ada 2010. Cuma yang kami sangat heran itu kenapa Pansus DPR ini dalam kajiannya kenapa tidak mengadopsi putusan Barisan Merah Putih pada 2010 itu. Kok yang Pansus melakukan hanya muatannya merujuk pada muatan hukum kita. Karena muatan hukum kita ini kan dia bersifat sebuah rujukan hukum yang benar-benar memiliki sebuah nilai bobot hukum. Yang saya harapkan lagi bahwa pemerintah harus benar-benar melaksanakan itu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41 garing PU garing 17 Romawi garing 2019 itu dia merupakan regulasi dari sebuah produk kerangka dan konstruksi bangunan negara hukum Indonesia, mungkin begitu. Jadi sebagai solusi dan perlu saya tekankan kepada baik pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di 6 DOB baru yang ada di tanah Papua dan seluruh kepala Kesbanpol di seluruh dataran tanah Papua bahwa Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu yang dinakodai oleh Kris DJ Ponataba SO selaku pendiri dan tokoh sejarah orang asli Papua. Saya tekankan bahwa lembaga ini harus diikutsertakan di dalam regulasi kursi pengangkatan
anggota DPRP dan DPRK di seluruh dataran tanah Papua. Jangan kita bermain-main dengan sebuah tindakan hukum yang dilakukan. Sebuah produk tindakan hukum itu kan ujung-ujungnya kami tetap akan gugat. Dan juga saya jelaskan bahwa kami di lembaga ini kami memiliki sebuah kekuatan dari aspek regulasi, pembentukan, dan kami memiliki kekuatan dari aspek hukum. Kita memiliki sebuah legitimasi hukum yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, para elit politik pun yang di atas negeri ini. Saya perlu jelaskan bahwa kursi pengangkatan itu, anggota DPRP dan DPRK itu pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41 garing PU garing 17 Romawi 2019. Pemohonnya Kris DJ Funata Baisos dan Darius Nabipa. Nomor perkara memiliki sebuah nilai bobot hukum maka terjadi sebuah sinkronisasi secara produk peraturan perundang-undangan. Nomor perkara yang diadopsi merupakan substansial, dasar hukum yang muatnya di bab 3 di pasal 32 yang mengatur tentang kursi pengangkatan DPRP dan di pasal 42 itu mengatur tentang kursi pengangkatan anggota DPRK dan pasal 50 mengatur tentang persyaratan umum dan persyaratan khusus di pasal 53 mengatur tentang rekomendasi masyarakat adat dan rekomendasi lembaga lainnya yang terdaftar di pemerintah. Sampai pada penjelasan akhir itu, dari peraturan pemerintah 106 tadi itu bahwa dengan tidak adanya partai politik lokal maka regulasinya itu kursi pengangkatan. Setelah disimpulkan dari semua yang dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan seirama dengan yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tadi itu, putusan Mahkamah Konstitusi, pernyataan pemerintah ini, dia bersifat tindakan hukum yang dilakukan terhadap pemohon. Halaman 56 itu putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga seluruh pemangku kepentingan tidak asal bicara di media massa ataupun di media sosial lainnya, masyarakat Papua perlu tahu bahwa kursi pengangkatan anggota DPRP dan DPRK ini Pansus DPR RI mengadopsi nomor perkara pasca putusan Mahkamah Konstitusi, nomor 41 garing PU garing 17 Romawi garing 2019.